Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabarnya emak-emak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Kegiatan akhir tahun saya awali dengan ziarah ke makam papa saya ya mak. Aduh, ini ziarah yang penuh dengan emosional. Karena saya udah kesini itu terakhir ya sejak pemakaman saja. Setelahnya saya belum pernah kesini lagi karena ya saya belum kuat ya mak. Jadi sekitar bulan Juni terakhir ya saya kesini. Jadi sekitar 6 bulan ya saya baru kesini lagi. Padahal jarak makam ke rumah itu kurang dari 1 kilo, sebenarnya deket banget. Tapi ya gitu ya mak, mental saya masih payah lah pokoknya. Ini juga di sini saya nggak bisa nahan air mata saya keluar nih, aduh. Bukannya saya nggak ikhlas, insya Allah saya udah ikhlas ya mak. Tapi ya namanya kehilangan ya, tetap aja perasaan itu tuh cuma bisa disembuhin sama waktu ya kalau kata saya sih. Pengalaman dulu waktu ibu saya juga pergi meninggalkan kami. Daripada sedih-sedih lama-lama, mendingan saya ngambil kue. Ini saya baru pulang ambil kue ulang tahun ya mak dari toko bakery. Nah, kebetulan hari Kamis lalu juga bertepatan dengan hari kelahiran saya. Alhamdulillah masih dikasih umur dan kesehatan sampai hari ini. Itu berkah yang nggak ada duanya ya mak. Biasanya saya kalau ada acara-acara spesial, ada yang ulang tahun gitu, biasanya saya suka masak sendiri ya mak. Ya kalau kuenya sih nggak masak sendiri ya, cuma kalau misalnya makanan utamanya saya suka bikin. Kayak kebetulan hari ulang tahun itu pertama kali saya tanpa papa saya. Nah jadi ya udah jempling aja gitu rasanya ya. Biasanya berempat jadi bertiga aja ya, nggak apa-apa sih. Yang penting harus tetap ceria, tetap semangat ya nggak mak. Pokoknya harus move on dari kesedihan. Setelah kuenya didoakan oleh Paksu dan ini saya lagi mau motong kue. Ya ini mah acara kecil-kecilan aja ya, acara bersyukur aja, nggak ada lilin, nggak ada ucapan gimana-gimana. Pokoknya bersyukur aja apa yang udah dikasih sama Allah. Kenapa saya pilih kuenya ini pink putih ya, karena udah tahu ya mak, kan saya kesukaannya kan pink ya kan. Dan kali ini saya nggak pilih black forest karena udah bosan banget tiap kali ada acara kayak gitu black forest mulu, bosan. Sekali-kali cheesecake lah. Dan nggak lupa saya ambil juga sedikit dokumentasi buat seru-seruan aja ya mak. Berhubung yang ultahnya nggak masak, jadi kami pergi ke tempat makan yang belum lama ini baru dibuka. Ya sekedar untuk menghibur aja ya mak. Toh kami tidak seminggu sekali pergi ke tempat makan di luar ya, yang kira-kira bisa menyegarkan pikiran, terus makanannya juga enak, ya begitulah. Pada saat kami datang belum terlalu rame meskipun banyak meja-meja tulisannya sudah banyak yang dipesan ya. Tapi alhamdulillah kami kebagian tempat. Pergi ke tempat makan seperti ini tuh nyenengin banget, apalagi kalau kita bisa pilih menu yang sesuai dengan budget kita. Nah hikmahnya kita nih kalau lagi nggak punya uang itu bisa bikin kita lebih menghargai uang ya mak. Kenapa? Karena kita gunakan uang itu dengan sebaik-baiknya untuk yang bermanfaat, dengan tidak terlalu banyak berfoya-foya atau memforsir jumlah uangnya. Dan kita juga sebagai manusia apa-apa tidak boleh berlebihan ya mak. Jadi sedih sewajarnya, bahagia secukupnya, dan bersyukur sebanyak-banyaknya. Selalu bersyukur dengan apapun yang kita punya di dunia ini. Ketika sedang tidak punya uang, mungkin ada sebagian yang memilih untuk terus melihat ke atas dengan membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang lebih baik. Nah ini kalau seperti itu gimana kita bisa bersyukur ya mak kalau hanya terus melihat ke atas. Biasanya orang yang sudah pada titik rendah itu mengerti banget gimana perasaannya waktu saat itu.
Jadi sebenarnya hikmah tidak punya uang juga bisa bikin kita tetap rendah hati ya Mak. Jadi kita tidak akan mencemooh ketika melihat orang-orang yang sedang dalam kondisi yang waktu itu sama dengan kita. Dan bikin kita juga nggak sombong saat kondisi keuangan kita mulai membaik. Dan ini kami udah selesai makan ya Mak, saatnya pulang nih, udah puas pokoknya memanjakan diri. Ya, alhamdulillah di sini juga pelayanannya bagus dan makanannya enak. Tempatnya juga enak untuk foto-foto dan kumpul-kumpul bersama kerabat dan keluarga. Abis makan jangan lupa untuk bayar, dan kalau bisa tuh di meja kita udah rapi ya Mak, supaya membantu petugas untuk membersihkan. Dan kebetulan pembayaran makanan kali ini itu kami dapat diskon nih. Aduh alhamdulillah ya. Kebetulan memang lagi ada promo kalau misalnya kita bisa posting story dan memfollow Instagram restoran ini. Dan pas kami pulang cuaca juga masih tetap cerah. Aduh ini rezeki banget, rezeki buat yang ulang tahun. Alhamdulillah. Kegiatan awal tahun saya adalah membersihkan sepatu. Nah ini saya punya sepatu paksu dan sepatu anak saya ya Mak, yang udah kotor nih, saya mau bersihin sepatunya. Mumpung cuaca juga bagus. Tapi nggak masalah nih kalau saya punya shoes cleaner, pembersih sepatu instan. Mau ada mendung atau cerah ini nggak masalah, karena bersihinnya ini nggak perlu lagi pakai air. Salah satu kebiasaan kita kalau bersihin sepatu tuh suka direndam ya Mak di air. Ada juga yang direndam dengan air sabun. Tapi menurut saya sih cara seperti itu bisa merusak kondisi sepatu, bahan sepatu, dan terlebih warna sepatu itu bisa pudar ya. Makanya ada shoes cleaner ini, udah paling bener dah. Pokoknya tinggal semprot, sikat, usap. Apalagi kalau laundry sepatu itu lumayan ya. Untuk satu pasang sepatu harganya cukup mahal lah kalau kata saya ya. Jadi pakai ini juga bisa lebih hemat. Produknya juga jaminan Shopee Mall loh Mak. Jadi kalau kita mau beli di official store-nya itu udah pasti dikasih jaminan aman. Mak bisa lihat link pembelian produknya ada di description box ya. Udah lihat di depan ya Mak, tadi saya pakai sikat gigi, terus ada lap kering, kalau bisa lap yang halus ya. Terus tinggal kita semprot, sebelum kita semprot kita kocok-kocok dulu produknya. Nah ini setelah dibersihkan ya Mak, tuh kelihatan banget ya bedanya yang kotor sama yang baru dibersihkan. Kalau misalnya saya saranin sih, kalau misalnya ini masih agak kotor, bisa dilakukan sampai 1 atau 2 kali pembersihan gitu ya. Terserah mama aja, tapi kalau saya ini 1 kali untuk sepatu anak saya ini sudah cukup bersih. Lanjut ke sepatunya paksu. Nah ini bagian putih sepatu paksu ini nggak terlalu banyak, nggak kayak tadi punya anak saya ya Mak. Cuma ini sudah kotornya ini lebih kotor dibandingkan sepatu anak saya, karena belum pernah dibersihin ini sepatu paksu, jadi ya sekotor inilah ya. Nah ini setelah dilap tidak perlu dipakai air lagi. Jadi seperti ini before dan after yang sebelum dan sesudah dibersihkan. Kelihatan bedanya ya Mak. Dan saya coba nih iseng-iseng sepatu paksu yang saya pakein air, ternyata bersihnya sama ya Mak. Jadi sebenarnya air ini nggak ngaruh dengan produk ini. Produk ini sudah bersih meskipun tanpa air. Tuh kelihatan ya bedanya. Nah tuh kan basah kan, nah ini yang pakai air, yang satunya enggak ya. Shoes cleaner ini bisa dipakai untuk membersihkan topi juga ya Mak. Dan bisa untuk segala warna. Yang namanya kita mak-mak kalau disupport dengan bahan pembersih seperti ini pasti bakalan tetap semangat yang namanya untuk bersih-bersih dan beres-beres. Dan shoes cleaner ini salah satunya yang bakal kepake banget. Dan ini jemuran pertama saya di awal tahun 2022. Nah tuh kan semuanya udah kejemur ya Mak. Mudah-mudahan kering dah ini pada pasukan ya.
BTW saya mau ngaso dulu ya Mak, udah capek ini dari pagi bersihin sepatu sambil nyuci. Jadi abis jemur tadi lumayan banyak, lumayan ngos-ngosan juga dan perut udah keroncongan ya. Biasalah nih ada menyenangkan lagi perut karena makan kamu tuh cuma bisa seminggu sekali, tahu nggak sih? Saya masukin semua yang saya mau ada di sini ya, Mak. Ada telur, ada bakso, dan ada sisa kerang. Nah, ini karena kerangnya ini kan udah matang sebelumnya ya. Jadi aroma kerangnya itu nggak terlalu strong gitu. Karena kalau udah kerangnya digigit baru kerasa aja. Nggak kayak waktu pertama kali saya bikin kerang saus Padang ya. Pokoknya yang namanya makan mie itu selalu saya tunggu-tunggu dari hari Jumat itu udah nggak sabar pokoknya ke hari Sabtu ya. Kayaknya sampai sini dulu video saya kali ini ya Mak. Terima kasih banget udah nonton sampai sini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye Mak.